Pak Wali, selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, sebelum masuk ke pelajaran, Bapak ada pantun ya. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si ratu. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat semua, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Oke, saya sangat selalu senang ya kalau masuk kelas ini ya, karena siswanya cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng. Iya. Oke, sebelum itu Bapak absen dulu ya. Terbang, Pak. Terbang. Sebelum itu Bapak absen dulu ya. Siti Yulaika ada? Yulaika. Nggak ada. Damar Rahina. Nggak ada. Nggak ada. Nggak juga, Pak. Damar Rahina. Nggak ada, Pak. Itu, Pak. Dwi Nur Utami. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Dwi Nur Utami. Nggak ada, Pak. Tahu, Tami. Arum Wulandari. Hadir, Pak. Isnahani. Hadir, Pak. Zahratun Najah. Zahratun Najah. Aja. Hadir, Melia. Pak. Meliana Abu. Pak. Isnaini Latifah. Hadir, Pak. Dinda Permata. Hadir, Pak. Trisepti. Hadir, Pak. Theodesia Aini. Hadir, Pak. Maria Yanti. Hadir, Pak. Ahmad Khairi. Hadir, Pak. Oke, jadi yang nggak datang cuma Siti Yulaika ya. Baik, Damar, sebelum Damar. kita masuk ke dalam. Damar, Pak. Oh iya, sama Damar ya. Kemana mereka berdua? Masa Bapak lupa? Udah Bapak melupakan. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, ada baiknya kita berdoa agar pada pelajaran kali ini diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan membawakan sebuah materi. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak. Oke. Ya. Semoga ini bisa memberikan gambaran ya. Sebelum masuk materi kita nyanyi dulu. Nyanyi cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding. Ya? Ya, Pak. Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Cicak. Oke, terima kasih ya anak-anak. Setelah menyanyikan lagu ini, ada yang tahu kira-kira Bapak akan menyampaikan materi tentang apa? Makhluk hidup. Hidup. Apa? Makhluk hidup. Iya, benar sekali kita akan belajar tentang makhluk hidup. Oke, Bapak akan tanya pada kalian, kira-kira makhluk hidup apa yang hidup di sekitar lingkungan kalian? Sapi, Buaya. Buaya, oh ada buaya. Iya, Ada, Pak. Yang lagi Apalagi, ngomong apalagi? sekarang. Ayam, Pak. Apalagi? Ada nyamuk, Ayam. Nyamuk, Kucing. burung, burung, kecoa, kecoa. Oke, yang Kecoa, seru. Pak. Apa? Kecoa. Kecoa. ya, Ada lagi? Kucing. Mau tanya, Pak. Kodok, Pak. Oh, kodok. Oke, anak-anak cukup ya. Oke, cukup. Makhluk hidup yang perlu anak-anak ketahui, makhluk hidup itu bukan cuma berupa hewan, melainkan juga tumbuhan. Itu ada banyak sekali tumbuhannya, bermacam-macam tumbuhan. Nanti kita pelajari satu-satu ya. Kalau manusia, makhluk hidup juga enggak? Kali ini kita akan mempelajari keanekaragaman makhluk hidup serta mengidentifikasi ciri makhluk hidup. Oke, ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja sih anak-anak? Ada yang tahu? Tunjuk tangan, nanti bawa beli pulsa.
Beneran ya, Pak? Beneran Ya. Beneran, Pak? harus Iya. bayar. Saya tagih kalau ketemu. Ingat Ya. ya, Pak, saya catat. Saya, Pak, Iya. Bernapas. Iya. Ya, bernapas benar. Saya, Pak. Oke, Sebut- ya, Pak. Berkembang Pak, biak. terus. Berkembang biak. Bernapas. Berkembang biak. Gerak. Ya. Bergerak. Bernapas. Berpindah Bernapas sudah. Berpindah tempat. Makan. Kurang-kurang makan. Oke. Minum. Ya itu satu paket ya. Ya. Ada lagi? Ukuran. Oke, daripada kita Tumbuh. daripada Tumbuh kita dan berkembang. menerka ya anak-anak. Besar. Berikut adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama ada bergerak. Lah, Sorry. mana, Pak? Burung. Yang pertama ada Burungnya siapa? yang pertama ada bergerak. Lah, cepetan, Pak. Sorry. Slow, Pak. Oke, yang pertama ada gerak, ada bernapas, ada memerlukan makanan, ada ekskresi, ada peka terhadap rangsang, ada berkembang biak, dan yang terakhir ada tumbuh dan berkembang. Tepat terhadap rangsang. Kita masuk pada ciri yang pertama, yaitu bergerak. Oke. Bisa dibaca? Tolong Theo, tolong bacain. Yang pertama, manusia dan hewan bergerak secara aktif, artinya disertai dengan perpindahan. Tumbuhan bergerak secara pasif, artinya tidak disertai perpindahan. Kemudian hewan memiliki alat gerak antara lain kaki pada sebagian besar vertebrata, sirip pada ikan, sayap pada burung. Sudah, Oke, Pak? terima kasih Theo. Iya, Pak. Oke, jadi makhluk hidup itu tentunya mengalami perpindahan ya atau bergerak. Manusia dan hewan itu bergerak secara aktif, artinya disertai dengan perpindahan. Nah, jadi manusia dan hewan itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu yang dinamakan bergerak secara aktif ya. Kalau bahasa Jawanya itu melaku, ya. Bahasa Jawanya itu melaku atau jalan-jalan gitu ya. Kalau burung ya, terbang, kalau ikan ya berenang gitu aja ya. Terus kalau tumbuhan, jangan dipikir tumbuhan itu nggak bisa bergerak. Tumbuhan itu bisa bergerak secara pasif, tapi ya artinya tidak dapat berpindah, Kalau aktif tidak dapat kan berpindah tempat. serem, Pak. Nah, makanya itu kalau aktif itu nanti dikira berhantu dia ya. Pohon bisa jalan. Ada tumbuhan yang bergerak, yaitu itu pohon pisang, tapi dia dijepit di spakbor motor belakang itu. Apa, Pak? Ya. Apa ya? Bercanda itu intermezzo saja ya gitu. Nggak capek itu ya, nggak capek. Oke, tumbuhan bergerak secara pasif. Jadi tumbuhan itu bergerak ya cuma di tempat-tempat itulah, mungkin ya cuma sekedar menutup, menjalar, ya benar sekali gitu. Terus gerak yang ada kalau Ya. ada angin, Pak. Enggak, itu beda lagi. Goyang. Itu kalau ada angin itu memang angin yang bergerak kan, bukan karena dianya yang bergerak sendiri gitu ya. Ya, hewan memiliki alat gerak antara lain kaki pada sebagian besar vertebrata, sirip pada ikan, dan sayap pada burung. Lanjut ke ciri selanjutnya. Nah, belum ding. Ini merupakan berapa sih pada tumbuhan? Ada yang tahu gambar pertama ini apa, anak-anak? Itu kantung Keong semar. Kantung semar. Kantung semar itu kan kalau ada apa lalat atau semacam serangga masuk ke dalamnya itu dia langsung nutup gitu toh. Ya. Ya. Terus gambar yang kedua itu gambar apa, anak-anak? Bunga. Bunga pink. Nah, Bunga warna bunga itu pink. Bunga itu namanya, ada yang bilang bunga sepatu ya. Nah, itu pergerakannya agak kurang bisa dilihat oleh kasat mata, harus pakai alat khusus ya. Terus yang gambar ketiga itu ada yang tahu? Putri malu. Putri malu. Oke, benar sekali. Ini putri malu ya. Udah tahu lah ya, putri malu tuh kalau disentuh dia menutup gitu. Pinter sekali anak-anak ya. Oke, lanjut ke ciri selanjutnya. Pas Esel nih.
Bisa dibacain, Dinda? Bernapas. Bernapas merupakan proses pengambilan oksigen dari lingkungan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air. Pernapasan yang menggunakan oksigen disebut pernapasan aerob. Pernapasan yang tidak menggunakan oksigen disebut anaerob. Contohnya yaitu jamur dan bakteri. Oke, terima kasih Dinda. Jadi makhluk hidup itu harus ya, ini wajib ya hukumnya ya, harus atau wajib hukumnya, harus bernapas. Kalau enggak ya nggak mungkin dia bisa hidup ya mati. Oke, jadi proses pernapasan itu proses pengambilan oksigen yang berasal dari lingkungan sekitar, nanti kemudian diproses dalam tubuh dan kemudian lagi akan dikeluarkan kembali dalam bentuk karbon dioksida. Ya, pernapasan yang menggunakan oksigen disebut itu pernapasan aerob, sedangkan pernapasan yang tidak menggunakan oksigen disebut anaerob. Nah, ini berlaku pada jamur dan bakteri. Nah, ini anak-anak alat pernapasan yang terjadi pada makhluk hidup. Kalau manusia itu bernapas menggunakan apa? Paru-paru. Kalau ikan menggunakan apa? Insang. Kalau belalang. Paru-paru. Pankreas. Oke, pinter sekali. Siapa tadi? Septi Pak Pungsa ya. Oke, Septi, nanti ditunggu ya. Iya Pak. Door prize-nya. Oke, kalau burung. Paru-paru udara. Paru-paru cuman dibantu dengan pundi-pundi udara. Kalau ini apa? Katak. Paru-paru. Katak. Ya, katak itu menggunakan paru-paru, tapi lebih tepatnya itu paru-paru dalam. Makanya dia bisa menyelam dalam air gitu ya. Pak, manusia kan paru-paru juga di dalam, Pak. Masa iya paru-parunya di luar? Paru-paru di luar. Ya, cuman fungsi atau letaknya itu beda. Secara sistematis itu berbeda. Makanya kata itu lebih tahan lama jika berada dalam air ya. Kita masuk ke fungsi selanjutnya. Tolong dibacain damar. Damar susah sinyal Pak. Ya udah Septi coba Septi. Memerlukan makanan. Manusia dan hewan untuk memperoleh makanan sangat tergantung pada makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut autotrof. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan organik dan sekelilingnya dibantu dengan energi cahaya matahari. Fotosintesis. Oke. Ya. Terima kasih Septi. Sama Pak, jangan lupa pulsanya. Oke, tunggu. Oke ya, jadi ciri makhluk hidup selanjutnya itu memerlukan makanan. Ya, di sini manusia dan hewan itu untuk memperoleh makanan yang sangat bergantung pada makhluk hidup lain. Kenapa manusia sama hewan itu sangat bergantung pada makhluk hidup lain? Karena manusia dan hewan tidak bisa membuat makanannya sendiri. Walaupun manusia yang notabene bisa masak, bisa nanam, cuman kan itu tetap bergantung pada tumbuhan lain. Misalnya kita masak kangkung, ya, kangkung itu kan kalau nggak nanam, kalau nggak kangkungnya tumbuh sendiri itu kan mana bisa kita dapat kangkung kan? Bisa Pak kalau dibuang juga. Iya, beli itu kan pasti ada tanamannya toh. Kita nggak bisa nyiptain kangkung dari tangan kita sendiri, itu nggak bisa, gitu kan? Sulap. Miniatur kangkung. Nah, beda halnya dengan makhluk hidup yang dapat membuat makannya sendiri, yaitu tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan ini baru bisa memasak makannya sendiri dengan cara fotosintesis. Ya, jadi dia dengan bantuan matahari, kemudian proses dalam daun, dengan bantuan klorofil, nanti di situ akan kita makannya sendiri. Oke, jadi selanjutnya tolong dibacain Ahmad Khairi, dibaca. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa yang ada di dalam tubuh.
Oke, jadi ekspresi ini secara garis besarnya itu merupakan proses pengeluaran zat sisa yang ada tubuh. Jadi zat-zat yang kita ambil dari luar itu nggak serta merta kita ditinggal dalam tubuh semua. Tentunya itu meninggalkan sisa dan kemudian sisa itu harus dikeluarkan. Kalau enggak, dia akan menjadi racun dan akan membahayakan makhluk hidup tersebut. Ya, ini adalah alat-alat ekspresi. Ya. Kalau ginjal ini mengeluarkan apa? Nggak tahu, Pak. Ginjal. Yang benar pulsa 5.000 nih. Racun. Tapi nanti Bapak bohong, nggak mau. Bapak kan Ginjal. Ginjal mengeluarkan apa? Cairan. Nggak ada yang tahu? darah. Oke, jadi ginjal ini mengeluarkan urin ya teman-teman, anak-anak. Ginjal mengeluarkan urin. Ya, kalau kulit mengeluarkan apa? Keringat. Keringat, pintar sekali. Paru-paru? 5.000. Paru-paru? Paru-paru. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Kalau hati nih, ada yang tahu hati? Iya. Apa? Hati ampela. Oke, bisa melakukan racun-racun yang ada di itu ya, sisa makanan itu ya. Oke, kita lanjut ke ciri selanjutnya. Tolong dibacain Isnahani. Isnahani masih di situ? Sepertinya tidak, Pak. Ada Pak, tapi nggak ada suaranya. Oke, kita pindah Isna ini. Jadi nggak, Pak? Oke, Isnahani, tolong dibacain. Isnahani, tolong dibacain. Kamu jangan ngilang-ngilang makanya, Han. Jangan hilang. Iya. Nggak ada pulsa nanti. Tolong dibacain Isnahani. Ya, tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan perubahan fisik yang dapat diukur. Berkembang merupakan pertambahan kemampuan, struktur, dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Ya, bisa kita lihat ya di samping ini anak-anak proses pertumbuhan itu seperti apa. Jadi tumbuh itu merupakan perubahan fisik ya. Perubahan fisik. Ingat-ingat, perubahan fisik yang semula kecil, kakinya kecil, terus kemudian beranjak agak dewasa, kemudian dewasa, terus tua, dan kemudian mati ya. Astagfirullah. Terus proses perkembangan itu ada di bawahnya. Itu gambar zigot ya atau janin yang semulanya itu hanya butiran kecil, kemudian ada bintik hitam yaitu calon mata ya itu ya, calon mata, dan kemudian fungsi dari mata itu dapat berfungsi secara baik dan secara bertahap, kemudian mulai dari tangan, terus otak, terus bagian tubuh yang lain itu menyusul. Lanjut ke ciri selanjutnya, coba dibaca. Damar, ada Damar? Tidak ada, Pak. Ya, ada, Pak. Oke, kita lanjut coba baca Zaratun Najah, coba baca. Ajak kayaknya mana nih? Baru bergabung itu. Zaratun ada di situ. Hadir, Pak. Coba dibaca. Berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Najah. Sama-sama, Pak. Oke, jadi agar jenisnya itu tidak punah atau tidak hilang dari muka bumi ya, makhluk hidup itu melakukan perkembangbiakan ya, agar menghasilkan keturunan. Jadi yang semulanya itu cuma satu pasang, laki-laki dan perempuan gitu ya, dia melakukan proses reproduksi sehingga mempunyai anak, dan kemudian anaknya itu nanti akan mencari pasangan juga. Nah kemudian di situ nanti akan terjadi proses turun temurun. Nah kenapa kita jumpai, kenapa kalau gitu masih ada jenis hewan yang sudah mulai punah? Karena
diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu karena proses perburuan liar ya. Jadi semakin habis jumlahnya, jadi yang tersisa mungkin hanya laki-laki semua atau perempuan semua atau bahkan nggak tersisa sama sekali gitu ya. Terus yang kedua itu karena proses reproduksinya yang lama gitu ya kan, yang rentan untuk hidup. Kadang kalau baru melahirkan itu ada yang kadang sampai nunggu berpuluh-puluh tahun baru bisa reproduksi, belum sampai reproduksi kadang udah mati duluan gitu ya kan, ada gitu kan. Oke, jadi berkembang biak ini tujuannya untuk melestarikan keturunan ya anak-anak. Ya, Pak. Oke, lanjut ke ciri selanjutnya. Tolong dibaca Isna ini. Ada di situ Isna ini. Hadir, Pak. Ya, coba dibaca. Peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan adalah makhluk hidup yang peka terhadap perubahan yang terjadi di sekitar kita. Oke, peka terhadap rangsangan. Jadi rangsangan itu ada bermacam-macam ya anak-anak ya. Ada yang berupa sentuhan, ada yang berupa cahaya, ada yang berupa rasa, ada yang berupa bau, itu bermacam-macam. Makanya di sini Bapak gambarkan dengan indra manusia ya. Di situ ada telinga, ada hidung, ada tangan, ada lidah, ada mata. Kalau mata itu buat peka terhadap rangsangan apa, anak-anak? Cahaya, benar sekali. Kalau telinga? Suara atau bunyi ya. Kalau hidung? Aroma. Bau. Kalau tangan? Rasa. Apa ya? Tangan? Permukaan. Ada yang lain? Sentuhan. Kalau lidah? Rasa. Oke. Jadi itu ya itu alat-alat yang terdapat pada makhluk hidup. Bentar. Tidak hanya terdapat pada manusia ya, di tumbuhan juga ada ini. Ini ada gambar apa anak-anak atasnya? Trimalu ya, itu kalau disentuh dia bisa itu ya menutup ya daunnya ya. Trimalu. Kita lanjut ke sudah habis anak-anak. Terlalu bersemangat. Ya, oke. Dari ciri-ciri makhluk hidup ini dari materi yang Bapak sampaikan, kira-kira apa nih yang didapatkan pada hari ini, anak-anak? Tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup pinter. Ada lagi? Manfaat Makhluk hidup. organ tubuh. Oke, ada lagi? Fungsi indera. Fungsi indera benar. Terus kemudian ada alat-alatnya juga, alat Indera. alat ekskresi itu ya kan, semacam alat tadi kan. Oke. Jadi ini ada sedikit rangkuman ya. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 7. Yang pertama bernafas, ada bergerak, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang, dan mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, dan yang terakhir peka terhadap rangsangan. Oke, sebelum Bapak tutup, Bapak kasih tugas kalian. Kalian tulis makhluk hidup yang ada di sekitar kalian serta ciri-ciri dan jenis makanannya, ya kan? Karena minggu depan kita akan masuk materi pengklasifikasian makhluk hidup atau penggolongan makhluk hidup. Paham anak-anak? Paham. Oke, sekian materi dari Bapak. Semoga dapat diambil hikmahnya ya, yang buruk dibuang jauh-jauh. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.